Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daniarana. Saya di sini akan membawakan tugas ujian tengah semester mata kuliah perkembangan peserta didik dengan NIM 187215038, Prodi Pendidikan Ekonomi Malam, dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD NPD. Saya di sini akan membawakan tema peran teori-teori perkembangan terhadap perkembangan manusia. Pembahasannya yaitu yang pertama adalah pengertian teori perkembangan, yang kedua ada teori perkembangan manusia meliputi teori empirisme, teori nativisme, teori naturalisme, dan teori konvergensi. Lalu selanjutnya ada pengertian teori perkembangan. Kata perkembangan dapat didefinisikan menjadi berbagai perubahan yang dialami oleh seseorang maupun organisme menuju tingkat kedewasaannya maupun kematangannya yang pada umumnya terjadi secara sistematis, yang memiliki arti saling bergantung antara satu sama lain maupun saling mempengaruhi, progresif yang memiliki arti maju, meningkat, serta mendalam. Dapat berupa kuantitatif dan juga kualitatif serta berkesinambungan yang menyangkut baik fisik juga praktis. Lalu teori perkembangan manusia. Yang pertama yaitu teori empirisme. Teori perkembangan manusia pertama yang dikemukakan oleh John Locke adalah teori empirisme. Teori ini sendiri memiliki anggapan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi dari berbagai pengalaman yang diperolehnya selama perkembangan sejak lahir sampai dewasa. Yang kedua ada teori nativisme. Teori perkembangan manusia kedua yang dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer adalah teori nativisme. Pada teori ini, perkembangan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dimiliki individu tersebut sejak dilahirkan. Pada teori nativisme ini ditegaskan bahwa individu membawa sifat tertentu yang dapat menjadi faktor pengaruh dan penentu keadaannya. Teori ini juga beranggapan bahwa faktor pendidikan serta lingkungan tidak memiliki pengaruh pada perkembangan manusia. Lalu yang ketiga ada teori naturalisme. Teori perkembangan manusia ketiga yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau adalah teori naturalisme. Pada teori ini, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa semua anak adalah baik ketika baru datang dari tangan Sang Pencipta, namun semua menjadi buruk di tangan manusia. Aliran teori ini juga dapat disebut sebagai aliran negativisme. Hal tersebut dikarenakan pendidik memiliki kewajiban untuk membiarkan pertumbuhan anak didik dengan sendirinya maupun diserahkan kembali kepada lingkungannya. Teori naturalisme ini memiliki anggapan bahwa alam lah yang menjadi faktor penting dalam pendidikan seorang anak, yang membuat anak tersebut bukanlah hasil bentukan dari pendidikan yang didapatkan di sekolah formal maupun alam. Dan yang terakhir, keempat, yaitu teori konvergensi. Teori perkembangan manusia keempat yang dikemukakan oleh William Stern adalah teori konvergensi. Teori ini sendiri merupakan sebuah gabungan di antara dua teori perkembangan manusia, yaitu teori nativisme serta teori empirisme. Pada teori konvergensi ini dikemukakan bahwa pembawaan serta pengalaman pada perkembangan manusia memiliki peran penting, di mana antara lingkungan orang tersebut berada dengan bakat yang dimiliki sejak lahir, saling mempengaruhi satu sama lain. Teori ini juga mengatakan bahwa setiap individu telah memiliki bakat, akan tetapi agar dapat berkembang, bakat tersebut harus berada dan menemukan lingkungan yang sesuai dengan individu tersebut. Sekian pembawaan materi video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.